Jadi sejarahnya masjid ini didirikan oleh leluhurnya Guru Mansur yang bernama Kiai Haji Abdul Muhid. Abdul Muhid. Iya, Kiai Abdul Muhid ini anaknya dari Pangeran Cakrajaya. Jadi bapak beliau tuh Pangeran Cakrajaya. Pangeran Cakrajaya itu dari Temenggung Mataram. Guru Mansur dengan gagah berani mengibarkan bendera merah putih di tiang menara yang paling tinggi. menara masjid ya. Menara masjid yang ada di luar sana. Nanti mereka itu mengibarkan bendera merah putih membuatkan pasukan Belanda marah. Ya. Sehingga menara Masjid Al-Mansur ditembaki oleh meriam oleh si tentara penjajah, Belanda tersebut ya, untuk menurunkan bendera sampai Guru Mansur ditahan di Polsek. Ibundanya Haja Rofiah binti Margan pergi ke Mekah dan menuntut ilmu di sana selama 4 tahun. 4 tahun. Di sana beliau belajar ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu falakiyah, ilmu bahasa Arab, dan ilmu mengenai astronomi Islam. Pernah datang Syekh Hasyim Asy'ari itu, yaitu ketua PBNU pertama datang ke kediaman Guru Mansur. Dia mau mengundurkan diri, bahkan mau membubarkan NU. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syami عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada di Masjid Al-Mansuriyah, Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Di sini sejarah ya penyebaran agama Islam oleh Guru Mansur ya, yang terkenal ya. Bersama saya juriyahnya Gus Fuad. Assalamualaikum Gus Fuad. Waalaikumsalam Bang Junaid. Semoga sehat ya. Sehat. Ya. Minta dijelaskan Gus Fuad sejarah biografinya Guru Mansur dan perjuangannya Guru Mansur dalam menyebarkan agama Islam, terus berjuang buat bangsa Indonesia. Bisa diceritakan, bisa dijelaskan? Terima kasih kesempatannya. Saya mulai untuk menceritakan mengenai histori dari Guru Mansur, kenapa lahir dan wafatnya. Guru Mansur lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1878 Masehi dan wafat beliau pada tanggal 12 Mei 1967 pada usia 89 tahun. Dan makam beliau ada di sebelah barat Masjid Jami Al-Mansur. Kiai Haji Muhammad Mansur atau lebih dikenal dari kalangan Betawi atau Jakarta disebut Guru Mansur. Guru, karena orang Betawi itu bilangnya guru atau syekh. Ya. Guru atau syekh. Ya. Jadi kalau di Betawi itu zaman dulu menurut budayawan Ridwan Saidi ada tingkatannya. Yang pertama, yang paling tinggi itu guru. Guru ya. Kenapa guru? Guru itu dia yang mempunyai menerbitkan sebuah kitab-kitab yang mengajarkan kepada murid-muridnya dan mengeluarkan fatwa. Kalau Guru Mansur mengeluarkan fatwa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan kapan dimulainya puasa. Karena ahlinya palak ya. Ya, karena Guru Mansur itu terkenal dengan ilmunya, yaitu ilmu hisab falakiyah. Hisab falakiyah. Dan jadi rujukan nasional ya saat itu ya. Ya, jadi rujukan seluruh nasional karena Guru Mansur pernah diangkat oleh PBNU pusat pada tahun 1933 menjadi Ketua Lajnah Falakiyah NU. NU ya, ya. Dari dan waktu kongresnya di Muktamar
NU di Banyuwangi, Di Banyuwangi. tahun 1933. 33. Maka dari situ tersebarlah ajaran Guru Mansur berdasarkan kitab yang dia tulis, yaitu kitab yang paling fenomenal. Di dalam Kitab Palak ya. ya sepalak yang berjudul Sulamun Narain. Sulamun Narain. Ya. Itu kitab mengenai cara penghitungan istima, itu kapan mulai puasa, kapan lebaran, atau kapan dimulainya bulan baru dalam perhitungan kalender Hijriah. Dan banyak murid-muridnya ya, Gus ya. Ya. Oh, dan meneruskan ahli-ahli palaknya ya. Iya, itu dia. Banyak sekali murid-muridnya, salah satunya Kiai Haji Hazami. Kayak Hajami, Syafi Hajami. Syafi Hajami, ya itu saya. Oh, muridnya itu ya, Iya. Syafi Hajami ya. Itu Bu, Syafi Hajami tidak Namanya bergelar Syafi, ya. guru, dia bergelar mualim. Mualim. Berarti di bawahnya guru. Ya, karena ya setelah di bawah guru ada namanya mualim. Mualim itu yang menguasai beberapa kitab karangan dari guru. Guru. Nah, itu yang mereka ajarkan itu kitab-kitab. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan fatwa. Yang bisa mengeluarkan fatwa itu si guru. Guru ya. Baru di bawahnya mualim ada ustadz. Ustadz ya. Ustadz ini yang akan mengajarkan basic-basic seperti mengajarkan Quran, mengajarkan Al-Sorob. rukun Islam, rukun iman. Itu di bawah itu ada ustadz, mualim dan guru. Guru Mansur ini pernah belajar di Arab. Ya. Jadi Guru Mansur pada tahun 1894 pada usia 16 tahun. Masih muda ya? Masih muda, bujang 16 ya? tahun. Nah, makanya ditemani oleh ibundanya. Ibundanya Haja Rofiah binti Margan pergi ke Mekah dan menuntut ilmu di sana selama 4 tahun. 4 tahun. Di sana beliau belajar ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu falakiyah, ilmu bahasa Arab, dan ilmu mengenai astronomi Islam. Ketemulah di Arab sama Syekh Hasyim Asy'ari. Belum? Ya, di Apa sana ketemu di sana. ya? Berarti seliting ya? Ketemu. Nanti beliau akan sering main ke kediaman Guru Mansur. Syekh Hasyim Asy'ari. Iya. Oh. Jadi ada ceritanya nih. Dari muridnya Guru Mansur yang cerita kepada kita nih anak juriatnya bahwa pernah datang Syekh Hasyim Asy'ari itu, yaitu ketua PBNU pertama datang ke kediaman Guru Mansur. Dia mau mengundurkan diri, bahkan mau membubarkan NU. Nah, minta pendapatlah kepada Guru Mansur, dan Guru Mansur bilang lebih baik jangan dibubarkan atau tidak usah mundur dari NU. Ya, maka diturutilah nasihat tersebut. Tukar pikiran mereka berdua di kediaman Guru Mansur. Rumahnya daerah sini masih sini. ya? Masih daerah sini. Nggak jauh dari sini, kira-kira 50 meter dari sini. Berarti ada sejarah ya bahwa Guru Mansur ini kontribusi terhadap NU ada ya? Ada, iya. Dan beliau juga seorang Rais Am pertama di Betawi. Rais Am tahun 1928. NU Jakarta ya? NU Jakarta. Yang diangkat oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Berarti Gitu. memang Guru Mansur ya cikal bakal NU di Jakarta dia yang membawa ya, membesarkan ya. Membesarkan pertama kali Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau mendirikan sekolah. Madrasah. Ya. Namanya Madrasah Nahdo. Nahdo itu singkatan dari Nahdlatul Ulama. Itu salah satu peninggalan beliau selain Masjid Jami Al Mansur, juga sekolah Nahdo. Nah, sekarang pada tahun 1951 dirubah menjadi Madrasah Khairiyah Mansuriyah, memakai nama beliau. Sama seperti masjid ini yang didirikan pada tahun 1717 Masehi. Itu dulunya bernama Masjid Kampung Sawah. Karena dulu menamakan suatu masjid atau suatu gedung mengenai wilayahnya. Karena untuk mengenal, oh di sana di Kampung Sawah ada masjid. Nah, namanya jalan depan ini namanya Gang Masjid namanya. Gang 2 Masjid. Masjid ini masih ada ciri khas sejak berdiri ya? Ya, jadi kita nanti akan lihat nih ada peninggalan yang belum dipugar ya. Nanti kita bisa lihat. Jadi sejarahnya masjid ini didirikan oleh leluhurnya Guru Mansur yang bernama
Kiai Haji Abdul Muhid. Abdul Muhid. Iya, Kiai Abdul Muhid ini anaknya dari Pangeran Cakrajaya. Jadi bapak beliau tuh Pangeran Pangeran Cakrajaya. Cakrajaya itu dari Temenggung Mataram. dari Mataram. Mataraman. Iya, bukan Mataraman. Mataram, yang di Jawa sana. Timur, ya. Jadi sewaktu kerajaan Mataram Islam menyerbu Batavia, VOC, datanglah kemari karena berapa kali serbuannya kalah kan. Kalah, iya. Sejarah kan kalah. Maka dirubahlah politik untuk berperang melawan penjajah VOC itu melalui mental dan spiritual. Jadi Dulu tidak yang pakai menyerbu fisik. VOC berarti Pangeran Cakrajaya. Iya. Kan juga dari Cirebon Patahila. Beda ya? Beda. Mungkin Ada. penyerangan beberapa kali ya. Jadi Mataram kuno dulu pernah menyerang VOC Batavia juga ya. Masjid ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Muhid, anak dari Pangeran Cakrajaya Temenggung Mataram. Berarti masih ada ciri-ciri Mataramannya ya? Iya. Jadi Kiai Guru Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Imam Habib bin Abdul Muhid bin Pangeran Cakrajaya Temenggung Mataram. Silsilahnya terus sampai ke Rasulullah SAW. Baca buku itu Guru Mansur ini ulama Betawi. Betul. Paku buminya Betawi. Betul. Ya. Nah, dalam hal kebetawian yang Gus paham, kira-kira dalam hal apa? Kan kalau orang Betawi itu misalnya silatnya atau ngajinya atau apanya, Gus? Ya, kalau dilihat dari Guru Mansur itu dia dari intelektualnya, berarti dari ilmunya, dari ngajinya. Karena Guru Mansur dikenal dengan ilmu hisab falakiyah. Karena waktu ilmu fakiyah Guru Mansur ini yang pertama di Nusantara. Ya. Salah satu pelopor ilmu hisab falakiyah di Nusantara. Bukan di Jakarta aja ya, tapi di Nusantara. Penyebarannya itu setelah beliau menjadi Lajnah Falakiyah NU pada tahun 1933. Maka muridnya banyak tuh yang daerah-daerah Jawa ke sana kemari ya. NU. Nah, pada belajar kemari untuk mengajar memperdalam ilmu hisab falakiyah. Ya. Nah, Gus, tadi kita mau lihat nih apa namanya menara masjid. Nah, kita bisa dijelaskan, Gus, sambil jalan. Kita lihat. Nah, ini kita ada di Sokoguru namanya. Kalau namanya Sokoguru. Iya, zaman dulu. Kita ada di tempat utama dari Masjid Jami Al Mansur atau Masjid Kampung Sawah zaman dahulunya. Ini ada 4 Sokoguru, tiang 4 ini penyangga yang menurut sebagian ulama ini ada mencerminkan 4 mazhab. Oh, bukan 4 sahabat, bukan? 4 mazhab. 4 mazhab ya? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Ini asli dari ya 1717. Pernah sering kebanjiran sampai sini. Dulu pernah sampai ditanam, setelah direnovasi pada tahun 2022 seperti sekarang ini bentuknya kembali lagi ke dasarnya sampai ke bawah. Jadi ada 4 tangganya sampai ke atas. Dulu tempat untuk mengumandangkan azan di atas. Oh, azan yang belum ada speaker belum dulu ada ya. speaker, azan di atas. Jadi sebelum ada menara. Dulu menara belum ada pada awal-awalnya, pada abad ke-18, 19 belum ada. Baru ada pas ketika zamannya Kiai Haji Abdul Hamid, ayahnya dari Guru Mansur. Baru diadakan. Jadi ini menara. masih dijaga ya kelestariannya. Sama seperti mihrabnya, mimbarnya, juga ini masih asli seperti ini. Oh, mihrab ini, mimbar buat Jumatan. Iya, Jumatan. Dia seperti kursi tinggi untuk imam, untuk khotibnya membaca khutbah Jumat. Jadi ini masih asli dijaga ya? Iya, masih asli dijaga. Cuman catnya aja berubah. Kalau imamnya di sini kali sholat ya? Nah, di sini dia. Tempat imamnya di depan, agak ke depan sini. Di depan ini batas imam. Ini kalau kita lihat ke atas ada berapa tingkat, Gus? Ini 2 tingkat. Oh, 2 tingkat ya? 1, 2, 3. 3. Oh, 3 tingkat berarti ya? Jadi di atasnya itu ada mustika. Mustikanya itu lambang kerajaan Mataram kuno. Seperti apa tuh, Gus, mustikanya? Mustikanya seperti
lambang kerajaan Mataram. Oh, karena Masih keturunan masih Mataram. keturunan ya, masih di Kalau bawah. di atasnya itu kan cungkup dia. Cungkup ya, cungkup. Cungkupnya. Nah, di atas cungkupnya itu ada mustika namanya. Mustika lambang kerajaan Mataram. Jadi ini bukti nih apa namanya sama juriahnya dijaga ya. Ya, dan ini yang menjadi cagar budaya Betawi. Ya. Cagar budaya Pemda DKI sejak tahun 1993 ini salah satu cagar budaya. Jadi yang tiang 4 ini yang di dalam ini nggak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah. Sebenarnya kita inginnya waktu renovasi tahun 2022 oleh Pemda DKI ini diangkat ke atas atau dirubuhkan bikin yang baru. Biar tinggi bikin gitu replika. ya. Iya, biar nggak kebanjiran. Tapi karena ini cagar budaya, dari pihak cagar budaya tidak mengizinkan. Karena ini harus terlihat asli seperti pertama kalinya, 1717. Ini bangunan ini dilestarikan, nah, dijadikan sebuah cagar budaya oleh Ya. pemerintah Jakarta. Jadi nggak boleh ini Sembarangan, dipugar. ya. Banjir ya kebanjiran jadinya. Nah, Bahkan pun untuk mengecat tiang ini kita juga nggak boleh sembarangan. Jadi harus ada izin dari pihak cagar budaya Jakarta. warnanya Jadi, juga ya, Iya, warna emang aslinya hijau kita. arti hijau Kenapa kita ambil hijau? Karena ini lambang dari umat Islam sedunia. dunia. Benderanya hijau semua. Jadi semuanya hijau. Gus, ini kan salah satu bukti masjid didirikan oleh Guru Mansur kan yang menjaga, yang mengisi ini masjid. Nah, dalam perjuangannya Guru Mansur meninggal dan dimakamkan di sekitar masjid. Bisa diceritakan, Gus, di mana makamnya? Makamnya ada di sebelah barat masjid, yaitu di belakang mihrab ini. Di situ beliau dimakamkan. Ayo kita Bersama bisa, keturunan-keturunannya ada di sebelah sana. Nah, di menara ini dulu ada kejadian ya, pengibaran bendera merah putih yang dilarang oleh pemerintah Belanda. Nah, Gimana tuh? itu salah satu ikonnya Guru Mansur tentang perlawanan kepada penjajah Belanda. Waktu itu terjadi pada agresi Belanda tahun 1948. 8. Guru Mansur dengan gagah berani mengibarkan bendera merah putih di tiang menara yang paling tinggi. Menara masjid ya. Menara masjid yang ada di luar sana. Nanti mereka itu mengibarkan bendera merah putih membuatkan pasukan Belanda marah. Ya. Sehingga menara Masjid Al-Mansur ditembaki oleh meriam oleh si tentara penjajah, Belanda iya, tersebut tentara Belanda. ya, untuk menurunkan bendera sampai Guru Mansur ditahan di polsek yang ada di Gambir. Ditangkap. Polsek, Guru Mansur ditangkap sama gara-gara tentara menyebarkan bendera. Karena Guru Mansur ingin memberikan rasa patriotisme, nasionalisme bahwa Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Sejak tahun 1945. Dan balik lagi tuh Belanda ini menjajah tahun 1948. Dilakukanlah perlawanan dengan mengibarkan bendera. Makanya sejak tahun 1945 di Madrasah Nahdo, Madrasah Al-Mansuriyah, itu selalu diadakan pawai bendera setiap mau puasa. Mengelilingi kampung sekitar sini menunjukkan bahwa Indonesia telah merdeka. Dan membuat mental-mental para pelajar Indonesia makin berani untuk mempertahankan kemerdekaan yang udah ada. Itulah bukti bahwa Guru Mansur ya sebenarnya layak juga dijadikan pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah Belanda. Ya, insya Allah itu Ini kita mungkin akan pemerintah ajukan. bisa mempertimbangkan itu. Bukti ada perlawanan dan bukti ada masyarakat yang mau melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jadi area makam dari Guru Mansur dan keluarganya. Jadi Guru Mansur ada di sebelah sana makamnya, dan ini adalah cucunya yang meneruskan daripada keilmuan falakiyahnya, dan sini adalah cicitnya yang juga menurunkan ilmu falakiyahnya. Mereka dimakamkan di area masjid di depan mihrab sana.
Dan sana adalah makam dua putrinya. Guru Mansur itu punya ada 3 putri, tapi yang satu putri tertuanya itu dimakamkan di Masjid Kemanggisan ikut suaminya, Kiai Haji Muhammad. Sedangkan yang 2 dimakamkan di sini. Jadi Guru Mansur itu mempunyai 3 putri. Yang pertama Hajah Marhumah, yang kedua Hajah Marfu'ah, yang ketiga Hajah Rofi'ah. Nah, dari Hajah Rofi'ah inilah nanti ada keturunannya yang bernama Ustadz Yusuf Mansur. Jadi Hajah Rofi'ah punya anak namanya Rifa. Rifa ini nanti punya anak namanya Yusuf Mansur, atau yang dulu disebut Jam'an Nur Khotib Mansur. Makam ini dari pertama udah ada di sini ya? Ya, jadi makam ini emang sudah ada di sini sebelum rehabilitasi juga. Dan ini adalah nisannya menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari kerajaan Mataram. Oh, ini cirinya ya? Ciri khas yang tahu ada nisan-nisan seperti ini, dia seorang pejuang biasanya yang makam seperti ini. Nah, sama seperti yang makam-makam sebelah sana kan beda nisannya. Beda, ya beda. Itu beda. Yang kayak begini biasanya sebagai seorang panglima perang kalau di zaman dahulu. Karena Guru Mansur adalah panglima perang bagian barat wilayah Betawi pada zaman itu. Udah jadi panglima. Panglima ya? perang. Tapi ini tidak diekspos oleh Belanda karena ya musuhnya Belanda, mana mungkin mereka akan memberitakan. Nah itu, tapi Guru Mansur dengan membangun mental dan spiritual para pejuang, maka kediaman beliau menjadi markas pejuang bagian barat daripada wilayah Betawi pada saat itu. Gus, banyak orang yang berziarah ke makam ini, mungkin ada apa ya? Ada karomah atau ada apa yang membuat banyak orang yang berziarah ke makam? Mungkin salah satunya karomahnya itu kalau berziarah di makam ini, keilmuan dari Guru Mansur bisa dapat. Seperti cucunya, cicitnya itu Ustadz Yusuf Mansur. Mereka tuh dia tuh sering sekali berziarah ke sini, bahkan pernah mengusap-ngusap ininya, nisannya, sehingga beliau menjadi seorang ulama terkemuka di zaman sekarang ini. Itu salah satu karomahnya. Jadi, mungkin Yusuf Mansur, ulama yang ya sempat viral. Ini cucunya ya, dari Guru Mansur, kan namanya Yusuf Mansur. Cicit jadinya. Cicit berarti di bawah. cicitnya. Nah, jadi apa namanya, Gus, bukti bahwa Guru Mansur ini ada peninggalan-peninggalan ya yang dibawanya, dan bukti-bukti masih ada yang berziarah masyarakat kemari. Ya, kenapa banyak juga yang berziarah? Karena Guru Mansur banyak sekali murid-muridnya tersebar di Nusantara, terutama di daerah Jawa sana sampai ke Malaysia bahkan. Karena kitab Sulamun Narain yang beliau karang, yang beliau buat itu sampai sekarang masih dipakai di pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau yang ada di basis Nahdlatul Ulama. Nah, itulah manfaatnya. Ilmu itu bermanfaat. Terima kasih Gus, udah Sama-sama, dijelaskan tentang makam karomahnya Guru Mansur. Beliau adalah seorang pejuang dari Betawi ya. Betul. Ini apa namanya, paku buminya Betawi, Jakarta. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.